Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas dan untuk menentukan materi atau perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah buku-buku, media, film, tipe-tipe, program-program media komputer, dan kurikulum sebagai kursus untuk belajar. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang lebih bersifat student-centered atau yang lebih berfokus kepada siswa. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebayanya. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh seorang guru atau konvensional. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik yang membantu siswa menginternalisasi, membentuk kembali informasi yang baru. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru. Sebagai seorang guru dan calon guru, kita harus memiliki sikap dan cara untuk bagaimana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah pembelajaran atau mempelajari suatu kompetensi yang hendak mereka kuasai. Di mana guru yang bertindak sebagai fasilitator juga mempunyai peran yang penting dalam merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa mengangkat serta mengembangkan sebuah pengetahuan dan kreativitas siswa. Metode pembelajaran inovatif. Metode pembelajaran inovatif terdiri dari 7 metode. Yang pertama adalah reasoning and problem solving. Yang kedua adalah inquiry training. Yang ketiga adalah problem based instruction. Yang keempat adalah pembelajaran perubahan konseptual. Yang kelima adalah group investigation. Yang keenam adalah problem based learning. Yang ketujuh adalah penelitian sosial. Yang berikutnya adalah unsur-unsur metode pembelajaran. Yang pertama adalah fokus. Fokus sendiri merupakan unsur pertama dari model pembelajaran, di mana fokus berisi tentang tujuan pembelajaran serta tuntunan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Yang kedua adalah syntax, merupakan sebuah langkah-langkah atau sebuah tahapan dalam operasional pada suatu program yang ada. Yang ketiga adalah principle of reaction, biasanya berupa respon yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang keempat adalah SWOT, adalah keadaan atau suasana atau norma yang berlaku pada saat kegiatan belajar dan mengajar sedang berlangsung. Yang kelima adalah supportive system, biasanya berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat mendukung. Yang keenam adalah application konteks, biasanya menggambarkan tentang layak atau tidaknya penggunaan model pembelajaran yang dipakai, seperti tujuan, kemampuan kognitif, serta kemampuan kognitif efektivitas. Unsur-unsur metode pembelajaran. Yang pertama yaitu fokus. Merupakan unsur pertama dari model pembelajaran di mana fokus berisi tentang tujuan pembelajaran serta tuntunan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Yang kedua yaitu sintak, merupakan sebuah langkah dalam operasional pada sebuah program. Yang ketiga yaitu praxis of reaction, merupakan respon yang diberikan guru kepada peserta didik. Yang keempat yaitu social system, adalah keadaan pada saat belajar mengajar. Yang kelima yaitu support system, biasa berhubungan dengan segala yang mendukung.
Yang keenam yaitu application context adalah layak atau tidaknya penggunaan pembelajaran. F. Jenis-jenis model pembelajaran IPS. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini memberikan sebuah tugas kepada peserta didik yang lebih pandai dalam sebuah kelompok tersebut, yang mana hasil dari diskusi tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Yang kedua adalah model inquiry, yakni sebuah strategi pembelajaran yang mana berpusat pada peserta didik sehingga mendorong peserta didik untuk meneliti suatu permasalahan dan menemukan informasi. Yang ketiga adalah model pembelajaran VCT, yakni sebuah strategi dalam pembelajaran mana melalui nilai dari peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, serta memutuskan dan mengambil sikap atau nilai hidup mana yang akan diperjuangkan. Yang keempat adalah pendekatan ITM. Pendekatan ini lebih menekankan pada aktivitas siswa melalui keterampilan serta mendorong untuk siswa berpikir aktif seperti kegiatan mengumpulkan suatu data, menganalisis data yang telah dikumpulkan, serta melakukan survei observasi. Yang kelima ada model role playing. Model role playing atau metode bermain ini merupakan sebuah metode pembelajaran di mana peserta didik diarahkan untuk mengkreasi sebuah peristiwa sejarah atau mengkreasi peristiwa aktual atau peristiwa yang mungkin nantinya akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, model ini biasanya menugaskan peserta didik untuk memerankan seorang tokoh dalam sebuah peristiwa yang disampaikan melalui drama. Yang keenam ada metode pemecahan masalah. Metode pembelajaran ini merupakan kegiatan pembelajaran di mana peserta didik diberikan tugas untuk menganalisis suatu masalah, baik itu masalah pribadi atau masalah kelompok yang nantinya akan menemukan hasil atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir adalah model pembelajaran jigsaw, di mana model pembelajaran jigsaw ini nantinya guru akan membentuk beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 orang siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. G. Implementasi model pembelajaran IPS. Model pembelajaran problem solving. Pemecahan masalah merupakan alternatif pembelajaran model pembelajaran IPS. Menurut Sevek dan Armstrong, ada 4 tahap proses pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengenal adanya masalah. Yang kedua, mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. Yang keempat, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Wilkes menguraikan 6 langkah model pembelajaran problem solving, yaitu yang pertama, mengklarifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, mencari alternatif solusi. Yang ketiga, menguji alternatif solusi. Dan yang keempat, memilih solusi. Yang kelima, bertindak sesuai dengan pemilihan solusi. Yang keenam, tindak lanjut atau follow up. Yang ketujuh, model problem solving inquiry atau model pembelajaran penemuan. Secara umum, tidak ada konsensus yang jelas di antara ketiga model pembelajaran tersebut. Kesamaan dari ketiga model pembelajaran tersebut adalah semua model pembelajaran menuntut siswa untuk terlibat dalam belajar mengajar melalui proses penelitian, yaitu meneliti hubungan antara sejumlah data atau informasi untuk mencapai suatu solusi.